Halo teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa. Kita bertemu lagi dalam kuliah psikologi umum ya. Nah, pada kuliah kali ini saya akan membagikan salah satu artikel penelitian saya ya. Kontribusi doa dan kelompok doa di Gua Maria Kreb Ambarawa dalam penyembuhan stres. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh artikel psikologi. Nah, nanti saya akan meminta kalian untuk membuat penelitian juga, penelitian kecil-kecilan saja ya, yang sederhana begitu. Tapi saya beri contoh dulu, penelitian saya terdahulu bersama Romo Satmoko. Nah, dalam penelitian ini judulnya adalah kontribusi doa dan kelompok doa. Artinya nanti dalam penelitian saya harus menjelaskan arti doa dan kontribusinya, dan juga arti kelompok doa dan kontribusinya. Doa yang di mana? Doa yang di Gua Maria Kreb Ambarawa. Lalu kontribusi terhadap apa? Dalam penyembuhan stres. Jadi dalam judul itu nanti dijelaskan penelitiannya. Oke, oleh saya dan Romo Saptaka dulu ya. Kemudian setelah judul, lalu saya jelaskan abstrak. Abstrak itu isinya adalah latar belakang penelitian. Nah, dalam latar belakang penelitian ini sebenarnya dalam jurnal-jurnal mengenai psikologi sebenarnya ada keraguan apakah sebenarnya doa itu mempunyai kemampuan menyembuhkan terhadap stres ya. Kalau kita sebagai orang STPK tentu saja yakin doa itu menyembuhkan, tetapi orang-orang rasional di sana mereka tidak yakin. Lalu saya membuat penelitian tentang kontribusi doa terhadap stres supaya membuat mereka mengerti bahwa doa dan kelompok doa itu sungguh mempunyai pengaruh terhadap meredakan stres. Oke, jadi di abstrak ini saya jelaskan latar belakang penelitian, lalu hasil penelitiannya apa, kemudian proses penelitiannya bagaimana, gitu ya. Tadi latar belakangnya adalah ada keraguan, apakah doa itu mampu menyembuhkan stres? Apakah kelompok doa itu juga bisa menyembuhkan stres? Unik bahwa dalam penelitian saya tidak hanya stres, bahkan dalam keadaan tertentu sakit kanker juga bisa disembuhkan, sakit-sakit parah juga bisa disembuhkan, sakit ketika dokter menyerah itu divonis oleh rumah sakit Anda akan meninggal, ternyata doa itu memberikan istilah kita mukjizat gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan. Setelah abstrak, ada dua hal ya, ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kemudian pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan saya akan menjelaskan, memberi definisi terhadap variabel-variabel penelitian ya di judul tadi. Misalnya apa? Stres. Saya akan jelaskan bahwa stres adalah penyebab manusia hidup dalam ketidaktentraman. Ya, gejala stres apa? Sulit tidur, daya ingat terganggu, sulit berkonsentrasi, merasa gugup dan cemas, daya tahan tubuh berkurang gitu. Loh Pak, itu kok seperti gejala jatuh cinta? Oh, berarti itu kamu jatuh cinta yang stres ya. Kalau jatuh cinta itu kan harusnya bersukacita ya kan, tidak cemas ya, malah percaya diri, mau berjuang ya. Tapi kalau Anda merasakan sulit tidur, daya ingat terganggu, sulit berkonsentrasi, itu gejala stres. Oke, jadi dalam pendahuluan Anda nanti akan lihat ya, saya menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Saya menjelaskan stres, lalu doa. Nah, doa itu apa? Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan yang membutuhkan intensitas ya. Tidak hanya ngobrol sambil lalu, ini ngobrol sungguh-sungguh dengan Tuhan. Misalnya kita bersyukur, misalnya kita meminta pertolongan, itu dengan hati ya. Tidak hanya sekadar ngobrol di taraf hafalan ya, tetapi dalam hati. Nah, itu nanti juga ada level-levelnya. Lalu saya akan jelaskan bahwa doa itu dalam penelitian terdahulu ada kaitannya dengan penyembuhan stres ya. Lalu kemudian saya jelaskan juga kelompok doa. Nah, itu ada di Gua Maria Kreb Ambarawa. Kelompok doa itu apa? Kelompok doa adalah beberapa orang yang bersekutu dalam doa. Nah,
Jadi mereka kalau berdoa itu ada individu itu hanya seorang diri mencoba menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan. Nah, kelompok doa itu ada beberapa orang. Saya jelaskan di narasinya. Anda bisa lihat ya. Oke, setelah pendahuluan, lalu identifikasi masalah. Nah, setelah saya memberikan definisi terhadap variabel-variabel yang ada di judul tadi, doa, kelompok doa, lalu stres ya. Kemudian masalahnya apa dalam penelitian ini? Nah, saya berikan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah doa itu efektif mengatasi stres? 2, bagaimana doa dapat menjadi penyembuhan stres bagi individu? Yang ketiga, apakah kelompok doa dapat membantu individu ya yang mengalami stres? Nah, oke. Lalu saya setelah identifikasi masalah, saya berikan tujuan penelitian, metode penelitian, gitu ya. Manfaat penelitian. Nanti akhirnya kalian akan paham ya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat urutan-urutan ini ya, paper ini ya. Ini yang cukup kompleks ya karena dosen buat ya. Nah, kalau kalian buat bisa lebih sederhana. Tapi saya hanya menunjukkan ini adalah kerangka penelitian ya, dan seterusnya sampai dengan kesimpulan. Nanti pada kesimpulan kalau Anda baca, Anda akan melihat bahwa ternyata doa itu tidak cukup hanya satu level saja, karena saya mengambil teori Laszlo Zulnay. Jadi ada 4 level doa. Level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, doa yang paling mungkin menyembuhkan adalah doa level 2 dan level 3, artinya doa mendalam ya. Istilah Jawanya seeking personal truth ya, mencari doa dengan mencari kebenaran yang abadi ya, yang personal gitu ya. Atau istilah apa ya, transpersonal. Ini istilah dari Jung. Jadi tidak hanya bergantung pada kekuatan diri. Transpersonal itu bergantung pada kekuatan ilahi. Itu doa level 2, level 3. Doa level 0 itu doa yang terpaksa ya. Doa yang tidak dari hati, doa yang di sini, yang hafalan. Nah, doa seperti itu juga bisa menyembuhkan, tetapi dalam penelitian saya ternyata tidak banyak yang setuju. Tetapi faktanya memang ya doa itu selalu bisa menyembuhkan atau tidak ya. Tetapi level 2 dan 3 itu banyak sekali yang menyembuhkan stres, karena orang lalu pasrah, lalu neges necep sabdo dalem ya, itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu menerima, memahami, melaksanakan sabda Tuhan. Nah, doa yang seperti itu biasanya menyembuhkan stres. Dan ternyata kontribusi kelompok doa juga positif ya, karena kadang-kadang orang tidak bisa sembuh sendirian, perlu support dari beberapa temannya. Bahkan dalam satu kasus saya beritahu ada satu orang yang sudah sangat putus asa, divonis dokter dia menyerah, dan ternyata setelah didoakan oleh satu kelompok, dia punya harapan hidup lebih tinggi daripada vonis dokter ya. Oke, itu dari saya. Lalu yang saya minta dari kalian apa? Kalian tidak usah untuk meniru persis ya penelitian saya dengan validasi dengan macam-macam teori ini. Tapi saya minta ya, kalian juga belajar meneliti. Bertanyalah kepada 5 orang saja. Keluarga Anda boleh, teman Anda boleh. 1. Apakah doa itu membuat hidupmu lebih baik? Ya, jadi judulnya adalah apakah doa membuat hidupmu lebih baik? Kedua, kalau doa itu membuat hidupmu lebih baik, contohnya apa? Ya. Nah, kalau jawabannya tidak, ya nggak usah diberi contoh. Yang kedua pas ya. Jadi nomor 1 nih, apakah doa membuat hidupmu lebih baik? Kalau ternyata emang doa harian kah atau doa malam itu membuat hidupmu lebih baik, contohnya apa yang berubah dari hidupmu karena doa? Oke. Nah, yang ketiga ya. Nah, jadi apakah doa membuat hidupmu lebih baik?
Lalu contohnya apa? Lalu doa seperti apa yang bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik? 3 pertanyaan itu saja teman-teman. Kalian tanyakan kepada 5 orang, ya, di sekitar kalian. Nah, nanti kalau sudah ada jawabannya, dirapikan, ya, dalam satu susunan begitu, misalnya subjek A, subjek B, subjek C, subjek D, subjek E. Itu jawabannya apa? Jawabannya apa? Lalu silahkan diolah, ya, silahkan diolah dan menjadi penelitian. Berikan judulnya, berikan pendahuluannya, berikan abstraknya, berikan pendahuluan. Lalu hasil penelitian, ya tadi identifikasi masalah, lalu hasil penelitian, lalu kesimpulan. Bagaimana? Belajar ya, salah nggak apa-apa. Ini belajar meneliti. Kalian bisa lihat contoh penelitian saya atau contoh penelitian yang lain boleh, ya. Tapi belajarlah untuk meneliti secara sederhana, ya. Bertanyalah kepada 5 orang, 3 pertanyaan tadi. Anda bisa review pertanyaannya, ya, mengenai pengaruh doa terhadap hidup yang lebih baik. Deadline-nya 1 minggu teman-teman. Lalu batas papernya terserah, ya. Boleh 5 halaman, 4 halaman, boleh terserah. Saya ingin melihat bagaimana kalian belajar meneliti teman-teman di sekitar Anda. Lalu screenshot hasil wawancara, boleh via WA atau via email, yaitu supaya objektivitas itu terjamin. Kalian tidak hanya copy paste, maka perlu ada lampiran bukti penelitian. Misalnya kalian bertanya pada teman, ya buktinya apa? Via WA kah? Atau via email? Atau langsung? Kalau langsung berarti misalnya ada video kah? Ya, bisa di linknya, bisa dilampirkan, atau rekaman audio. Nah, silahkan kalian berkreasi. Ya, pertanyaan nanti bisa dilakukan di grup. Good luck, semangat.